Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai macam-macam metode sterilisasi pada pembuatan sediaan obat steril. Adapun yang akan kita bahas yaitu nanti ada dua, yaitu sterilisasi kimiawi dengan penambahan zat-zat tertentu dan sterilisasi gas. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu sterilisasi kimiawi dengan penambahan zat-zat tertentu. Adapun zat-zat yang ditambahkan dalam sterilisasi kimiawi itu dapat berfungsi sebagai desinfektan dan antiseptik. Yang pertama yaitu sebagai pencuci hama atau desinfektan. Desinfektan ini merupakan suatu zat antimikroba yang digunakan untuk berbagai peralatan kedokteran atau instrumen, barang atau benda yang mati, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada manusia. Selain itu dapat mematikan mikroba patogen, mencegah infeksi yaitu sebagai germisida, mematikan bakteri yaitu bakterisida, dan mematikan fungi, cendawan atau jamur atau fungisida. Yang kedua, berfungsi sebagai antiseptik. Antiseptik merupakan suatu zat antimikroba yang biasa digunakan secara topikal atau lokal pada permukaan luar tubuh dari manusia, di mana dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan cendawan dalam makanan atau minuman. Antiseptik dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai sterilisasi bahan obat. Caranya yaitu dengan menambahkan bakterisida sesuai dengan cara B pada Fi edisi 3, yaitu disterilkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 98 sampai 100 derajat selama 30 menit. Yang kedua digunakan sebagai sterilisasi alat-alat. Antiseptik yang digunakan itu adalah alkohol, kresol, fenol, formaldehid, garam raksa organik maupun anorganik, serta amonium kuartener. Caranya yaitu dengan merendam alat yang akan disterilkan dalam larutan bakterisida. Jika perlu, ditambahkanlah natrium nitrat untuk mencegah terjadinya karat pada alat yang terbuat dari logam. Selanjutnya, didihkan selama 20 menit dengan penambahan lisol 2% atau fenol 5%. Yang ketiga digunakan sebagai sterilisasi ruangan. Adapun caranya yaitu dengan menyemprotkan larutan bakterisida ke seluruh ruangan, kemudian didiamkan beberapa waktu. Setelah itu, udaranya dihisap dan diganti dengan udara yang sudah steril, dilewatkan melalui penyaring udara. Zat antiseptik yang digunakan itu adalah uap formaldehid, campuran 1 bagian etilen oksida dan 9 bagian gas CO2, dan dapat dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke metode sterilisasi gas. Nah, apabila bahan yang akan disterilkan itu tidak tahan terhadap suhu tinggi pada proses sterilisasi uap ataupun panas kering, maka dapat menggunakan alternatif sterilisasi gas ini. Adapun gas yang umum digunakan pada sterilisasi ini itu adalah gas etilen oksida yang diencerkan dengan gas inert seperti karbon dioksida. Adapun proses sterilisasi ini berlangsung di dalam sebuah bejana bertekanan yang didesain seperti pada autoklaf dengan modifikasi tertentu. Nah, adapun keterbatasan proses sterilisasi dengan gas etilen oksida itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya kemampuan gas etilen oksida untuk berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam dari produk yang disterilkan. Yang kedua, itu etilen oksida itu sangat mudah terbakar. Yang ketiga, etilen oksida ini bersifat mutagenik. Kemudian yang keempat, kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Nah, itu tadi ada 4
keterbatasan proses sterilisasi dengan gas etilen oksida. Nah, mungkin pembahasan mengenai metode sterilisasi pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang masih kurang jelas atau masih bingung, silakan langsung saja chat via WA ataupun Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.